Haleluya. Kami tahu orang hidup harus punya kekuatan. Jemaat Tuhan, kekuatan yang gak ada habisnya adalah datang dari kebanggaan yang kekal. Orang hidup harus punya kebanggaan. Dan baiklah kita yang kumpul pada pagi hari ini berbangga atas Allah yang kita sembah. Karenanya kami ada ya Tuhan dalam pertemuan ibadah pagi hari ini. Bahwa hidup kami di hadapan-Mu, menundukkan pikiran kami kepada kebenaran-Mu, membuka hati kami pada anugerah-Mu, karena firman saja yang selalu berhasil mengerjakan apa yang Kau mau. Dan kami mau ibadah kami yang adalah hidup dan penyembahan kepadamu sampai memenuhi apa yang Kau mau lewat hidup kami masing-masing. Karena itu firman berkuasalah atas setiap kami. Kami siap dengar-dengaran, kami siap dituntun, kami siap diarahkan. Dan kebenaran yang adalah pribadi-Mu sendiri, tidak hanya sekedar memberi perintah, kami tahu ada kuasa. Pribadi-Mu yang hadir di tengah kami, di dalam setiap kami ada kuasa. Kebenaran disampaikan, kesembuhan terjadi. Kebenaran disampaikan, pemulihan berlangsung. Kebenaran disampaikan, jawaban-jawaban doa dibukakan. Dan kami beroleh pengertian demi pengertian. Sehingga kami boleh berjalan maju bersama dengan Tuhan selaras dengan temponya. Dan akhirnya kami mengalami kepenuhan Kristus itu sendiri. Dan satu nama ditinggikan, dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang bahagia oleh ujian iman. Dalam Yakobus pasalnya yang pertama sampai dengan ayat 2 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ada kebenaran dari firman Tuhan. Ada juga orang yang menjadi gak benar karena menggunakan dan mengerti firman Tuhan secara salah. Bahagia, menarik adalah di mana ada surat Ibrani dan surat Yakobus yang secara penyusunan Alkitab pada saat itu hampir ditolak dua surat ini. Surat Ibrani juga dengan surat Yakobus. Karena memang dua ini cukup unik. Alasan dari surat Ibrani hampir ditolak adalah karena penulisnya anonim. Sampai hari ini kita tidak ketahui siapa penulisnya. Namun secara bobot teologis dia sangat melengkapi surat-surat yang lainnya. Ya, terutama dalam Perjanjian Baru surat-surat dari Paulus. Karena secara karakter penulisan surat Ibrani bisa dipastikan tidak ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi memang segala pembelajaran di dalamnya penting sekali untuk iman. Nah, kalau surat Yakobus udah jelas,
yang tulis juga namanya udah jelas. Nah, menariknya adalah ini hampir ditolak ketika penyusunan untuk dimasukkan ke dalam bagian dari seluruh kitab karena dia memiliki pemikiran yang berbeda sehubungan dengan pencobaan. Yang pertama, dia mengatakan setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Sementara dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita pelajari, pencobaan itu dalangnya satu, namanya iblis. Ya, itu pencobaan. Jadi sudah secara belief system kita terbentuk bahwa pencobaan tuh ya iblis, ya kan? Nah sementara Yakobus naikkan sebuah pemahaman yang sebetulnya bukan kontradiksi tapi melengkapi. Bahwa setiap orang tidak hanya iblis yang mencobai, tetapi orang tersebut juga oleh keinginannya sendiri bisa dicobai oleh iblis. Lalu kemudian di bagian yang ini Yakobus bilang, bahagia orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah kalau yang ini konteksnya lain lagi. Berbagai-bagai pencobaan ini bukan tentang bagaimana seseorang menjadi lemah, jatuh dalam dosa, terus jadi bahagia. Gitu. Enggak begitu maksudnya. Karena selalu yang kita pikir mengenai pencobaan adalah ya ini dan ditambah kata jatuh ya. Kata jatuh kan identik dengan oh berarti ya kejatuhan ini. Ini jatuh dosa, ini gagal. Nah kok bisa orang jatuh dalam dosa, gagal karena dicobai, malah jadi bahagia. Orang tersebut di dalam konteks ini disebut begini, boleh ditampilkan dulu ayatnya? Nanti si botak nanti aja deh ayatnya dulu. Ya, ya ayatnya dulu. Supaya Anda bisa lihat nih apa yang saya mau jabarkan. Di sana dikatakan bahwa adalah, ini makanya terjemahan versi yang terakhir ini LAI kenapa tidak mengupgrade saya juga nggak tahu. Karena kata anggaplah di situ itu sebetulnya belum kejadian. Ya. Tapi yang sebetulnya dalam teks Yunaninya adalah suatu kebahagiaan begitu. Nah, apabila kamu masuk ke dalam arena berbagai-bagai pencobaan, tetapi ini belum selesai ayatnya, terhadap ujian imanmu. Jadi bukan kau jatuh hancur karena kesalahan yang kau buat, bukan. Tetapi kau dibawa masuk kepada sebuah ujian terhadap iman yang bentuknya adalah pencobaan. Luar biasanya itu terjadi unpredictable. Itu terjadi berulang-ulang. Supaya Anda dan saya menjadi matang. Matang, nanti kita bahas di sana. Ya. Saya mau bahas dulu soal kebahagiaan. Kebahagiaan itu tentang batiniah, bukan keadaan. Mari kita setuju dengan perkara ini. Ya. Bahagia itu tentang batiniah, bukan keadaan. Bukan karena semua baik-baik saja, kamu bahagia. Bukan karena keadaan berjalan seperti apa yang Anda dan saya inginkan, nah itu orangnya bahagia. Ya. Kebahagiaan itu bukan tentang keadaan, tetapi tentang batiniah. Bukan tentang situasi di luar diri, sekali lagi tentang batiniah. Alkitab mengatakan dalam surat ini, kebahagiaan itu ketika kamu menjadi sempurna. Mari katakan sempurna. Kebahagiaan itu ketika kamu menjadi utuh. Katakan utuh. Kebahagiaan itu ketika kamu menjadi tak kekurangan suatu apapun. Katakan komplit. Tolong ayat ini jangan pernah diarahkan kepada uang. Ya. Tak kekurangan suatu apapun. Oh makmur, enggak kesana ini ayatnya. Waktu dikatakan utuh sempurna, ingat manusia itu tubuh, jiwa, roh. Itu keberadaannya manusia. Sempurna, di mana Anda menyelesaikan apa yang Anda mulai dari Tuhan. Utuh.
di mana kamu itu relate antara tubuhmu dengan jiwamu, jiwamu dengan rohmu. Itu enggak jalan sendiri-sendiri. Bahagia itu ketika kamu well done, sempurna. Liburan itu menyenangkan Bapak Ibu, betul? Liburan itu beristirahat. Liburan itu menikmati alamnya, kamu suka perjalanannya. Kalau orang sakit itu dirawat, ya, bukan berlibur. Makanya saya heran kata berlibur hari ini diganti dengan healing. Nah di Indonesia sekarang tidak ada sebutan orang gila. Adanya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah siapa yang kalau pergi berlibur itu healing adalah karena dia butuh kesembuhan. Kenapa dia sembuh? Karena agak lain jiwanya, orang Medan bilang agak lain, ku tengok. Ya. Karena agak lain dia, nggak sinkron, geser sikit. Ya, ini dia. Memang itu targetnya, itu iblis punya target, biar dia geser sikit, biar agak lain. Apa yang dihantam? Ujian terhadap iman. Gagasan kesempurnaan itu dinyatakan melalui istilah-istilah Ibrani yang berikut ini. Ketika kata sempurna itu relate dengan bahagia, di sana disebut sempurna, selesai, bersifat damai sejahtera, berakhir, mencapai kesempurnaan, sudah lengkap. Lagi-lagi, bukan tentang keadaan, tapi tentang sentral diri Anda dan saya secara utuh. Itu dia maksudnya. Jadi jangan pernah bayangkan tentang prestasi pelayanan, prestasi jabatan, apa yang Anda harap doakan terus kemudian itu terjadi dari Tuhan. Enggak kesana ayat ini. Ayat ini sedang beri pesan kepada Anda dan saya bahwa setiap hari Anda akan berurusan dengan trigger dari iblis terhadap apa yang Anda dan saya percaya dari Tuhan. Karena kalau bicara iman, proses kebahagiaan itu melalui ketekunan oleh ujian terhadap imanmu. Iman itu sumbernya cuma satu, firman. Bukan dari yang lain. Ya. Bukan karena perasaan Anda pengen percaya, kayaknya perasaan gue enak nih gue percaya. Itu bukan iman. Iman itu apa yang kau mau percaya dari Tuhan. Bukan kau suruh Tuhan berjanji pada apa yang dia tidak janji terus kau percaya. Ya, karena ada banyak orang sembarangan bilang Tuhan janji begini ke saya. Tuhan janji begitu sementara nggak ada klausulnya. Ya. Apalagi bicara tentang Alkitab ini. Dia punya janji yang berbeda antara apa yang Tuhan janji kepada Israel sebagai sebuah bangsa. Antara Anda dan saya yang adalah bukan Israel, orang Batak, Ambon, Manado, Sunda, Jawa. Udahlah Indonesia aja, gak usah sok kau jadi Israel. Karena memang Kristen kadrun sekarang merajalela ini. Kayaknya kalau belum nyampe Israel belum Kristen kau. Ya. Tempat kita bukan di Yerusalem bos, jangan sibuk kau dengan Hamas. Ya. Tempat kita di Yerusalem baru. Kalau kau jalan-jalan ke Israel itu cuma buat napak tilas biar kau tahu Alkitab itu gak hoaks. Bahwa sungai Yordan itu ada. Bahwa pohon yang dulu dinaiki Zakeus, pohonnya ada model begitu. Bukan pohonnya masih ada, gak masuk akal juga kalau masih ada berapa ribu tahun itu pohon. Masa gak dimakan rayap dia. Ya. Itu napak tilas. Ya. Oh danaunya Galilea tuh ini, Tiberias ini. Padahal cuma satu danaunya itu, tapi 4 namanya. Ya. Galilea, Genesaret, Tiberias, ya itu aja Galilea. Itu sebetulnya satu tapi besar. Ya, kalau saya pernah hitung itu di Google, lebih dalam Danau Toba daripada dia. Tapi lebih luas dia. Ya. Kapasitasnya begitu. Nah ini yang saya mau bilang begini. Ujian terhadap iman adalah ujian terhadap apa yang kau percaya dalam hidupmu yang sumbernya itu firman.
Nah, apa yang kau percaya dari firman, itu yang setiap hari iblis itu hantam kau. Kau percaya kan Tuhan baik? Iblis akan hantam Anda untuk membuktikan bahwa yakin kau Tuhan itu baik. Nah itu. Itu ujian terhadap imanmu. Ujian terhadap iman. Ujian terhadap apa yang kita percaya pada apa yang Tuhan mau Anda percaya darinya. Jadi bukan kau percaya sesuatu dari Tuhan, dari apa yang Tuhan tidak pernah suruh kau percaya dari apa yang dia ngomong. Itu beda. Itu namanya motivasi setengah paksa diri. Pasti sembuh saya. Haleluya, pasti sembuh. Ya, itu motivasi. Enggak semua yang percaya itu sembuh kok. Apalagi soal kaya. Oh, saya anak raja, apa yang Bapak punya saya punya. Pasti saya kaya, itu firman dari mana? Betul apa yang Bapak punya kau punya. Tapi yang Bapak punya itu di sorga. Jadi nyampe dulu di sana, baru kau ambil. Kalau masih di sini nggak bisa kau ambil. Anda tahu sekarang dunia ini siapa yang pegang? Ketika dia dilempar ke bumi, dia yang berkuasa. Itu iblis yang pegang kuasa sekarang. Dan kau nggak usah rebutan dengan iblis. Makanya akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi kau baru kau bahagia karena uang, kelihatan dari mukanya. Tergantung amount di rekening. Begitu juga dengan kesehatan, beda dia jalan. Aman finansial, bohong yang namanya financial freedom itu versi dunia, nggak ada bohong itu. Ya. Kekristenan itu mengajar Anda dan saya bukan independen tapi dependent dengan Tuhan. Ya. Dia mau kau bergantung padanya. Orang-orang yang bergantung pada uang, keadaan, yang dia bisa prediksi ke depan, apa yang bisa kita prediksi? Sehebat-hebatnya kita bisa main catur, terlalu banyak kehidupan ini yang unpredictable. Anda mau bicara strategi, saya ini orang Batak bidangnya. Kau mau bicara strategi, bapak moyang kami biar kata Rusia yang bikin itu catur. Sekarang yang Cecep Gorbachev kasih apa itu yang jago-jago dari Rusia. Kalau sampai orang Batak naik ke sana kelar itu semua. Kami bisa bikin kuda jalan X kok. Ya cuman L itu. Banyak hal kami bisa prediksi, kami cerdas. Tapi dunia ini unpredictable. 2022 itu dibilang gelap itu nanti 2023. Apanya yang gelap? Enggak hujan-hujan terang kali pun. Enggak unpredictable. Anda mau bicara bagaimana juga. Ya. Percaya pada apa yang Tuhan mau kau percaya. Bahkan sampai mati kau nggak lihat pun, apa yang dia mau kau percaya, nggak mungkin gagal itu. Anda pikir Abraham lihat anak cucu seperti bintang di langit? Nggak dia lihat. Nggak ditengoknya itu. Pasir di laut, mana dia lihat pasir itu? Nggak ada dia lihat itu. Sampai mati dia nggak lihat. Tapi dia percaya. Itu yang namanya iman. Bukan percaya pada apa yang kau mau kau percaya. Tapi percaya pada apa yang Tuhan mau kau percaya. Itu iman. Lebihnya dari itu namanya motivasi. Nah, makanya hati-hati undang pengkhotbah atau undang motivator. Ya. Kalau undang motivator, Anda ujung-ujungnya kecewanya pada Tuhan lagi. Padahal Tuhan gak pernah janji, yang janji motivator. Ya. Saya bisalah, saya beginilah, saya begitulah. Mau sehat, aturlah mulutmu makan. Mau sehat, ya olahraga lah sedikit-sedikit. Ada Pak, sehat, makan dijaga, mati juga. Saya ngomong sehat bukan mati. Ya. Ada orang suka nyambungin di situ. Merokok nggak merokok. Saya punya engkong, merokok 102 baru mati. Ya. Buktinya ada artis itu sehat-sehat main futsal mati umur 40. Ini kan bukan bicara perkaranya begini. Ini percaya tentang apa yang Anda percaya dari apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya. Itu yang diuji oleh iblis.
Ujian terhadap iman, apapun yang kita hadapi, fokus Tuhan itu bukan keadaan berubah, melainkan manusia batinia. Catat baik ini, Tuhan itu gak tertarik dengan keadaanmu, dia tertarik untuk manusia batiniamu, itu yang dia tertarik. Makanya kita ini selalu kalau berdoa sibuknya dengan keadaan kita berubah. Ubah begini Tuhan, ubah begitu Tuhan, ya, bikin begini, bikin begitu. Hujan minta panas, panas minta hujan. Ya. Sampai lempar celana dalam ke atas. Atap itu kan tuh cara-cara lama itu. Ya. Pakaian dalamnya lempar ke atas genteng. Saya lupa itu biar hujan atau biar panas itu. Malaikat tersinggung itu. Dari atas pemandangan gak bagus. Ya. Saya ketika pemerintah mau tegakkan itu Danau Toba punya pariwisata baik segala macam. Saya hampir hopeless sebetulnya lihatnya. Karena orang-orang kami itu jemur bajunya di atas genteng. Jadi pemandangan kita datang dari Pematang Siantar itu juga bukan danau, kolor. Ya kan? Oh biru warnanya, hijau. Ya, ya belum apa itu. Tutup dadanya Namboru itu ada di atas genteng itu juga kan kita lihat ya, nah pening juga aku tengok ini. Ya. Aduh. Tuhan gak tertarik dengan keadaanmu. Kau lagi ditipu, kau lagi dikhianati. Terus kau doa, kau suruh Tuhan ajar itu yang pengkhianatnya. Enggak begitu, Tuhan enggak fokus dia dengan itu. Fokus Tuhan terhadap manusia batiniahmu. Kau dikelilingi keluarga besar yang mungkin tidak memberi keteladanan, mengganggu hidupmu, merugikan, ada yang penuh dengan racun, ada yang parasit, kau ada di tengah-tengah. Ya. Kau mau rubah mereka, Tuhan bilang gak tertarik aku rubah mereka, aku tertarik rubah kau. Itu yang Tuhan tertarik. Ya. Saya dulu sempat banyak terpancing dengan perubahan hidup jemaat. Karena saya mikirnya gini loh, Alkitabnya sama, gembalanya sama, ibadahnya sama, khotbahnya sama. Tapi kok yang satu terjadi perubahan banyak dalam kehidupannya, yang satu tidak. Kayaknya Tuhannya gak salah deh. Ya. Tapi saya dibawa Tuhan balik lagi ke saya. Kenapa gak sabar kali kau melihat mereka berubah, gak urusan kau itu. Kalau perlu kukirim jemaat toksik di dunia ini buat pengembalaanmu. Ya. Wah, ternyata Tuhan gak tertarik dengan pencapaian pengembalaan saya. Tuhan tertarik dengan perubahan batinia saya atas apa yang saya lakukan buat Tuhan. Itu rupanya yang Tuhan tertarik. Ya. Maka itu kalau kau sampai di area itu, Tuhan lagi mau bawa kau bahagia. Mari katakan sama-sama bahagia. Bilang sebelahmu jangan lupa bahagia. Nah. Sampai kapan itu? Ya karena kita seringkali nanya Tuhan tentang sampai kapan kan? Masih dalam perjalanan kita sibuk nanya, udah sampai belum? Ya. Saya ingat ketika bawa anak-anak pertama kali ke Sumatera Utara. Ya. Turun dari bandara itu liburan itu kita ke 3 provinsi, ya, 3 pulau itu. Turun bandara, supir kami bilang, Pak, tadi bos bilang, jadi saya liburan itu ada yang endorsein mobil gitu. Itu bos bilang katanya harus makan mie dulu di ini sarapan. Oh oke, sarapan. Nah si bos juga ketemu datang ngobrol sama saya bilang, saya lanjut mau jalan sayang waktunya. Ya. Ini tetap tidurnya di Medan tapi kita mau ke Tongging. Saya bilang saya mau bawa anak-anak ke Tongging. Tahun itu dari kota Medan ke Tongging air terjun si Piso-Piso itu hampir 4 jam. Tapi karena supir ini Medan punya jadi 3 jam dia mainkan. Mantap memang ini ya. Saya tuh saya duduk di depan ya kita pakai high ace tuh. Saya bilang, itu lampu merah itu. Saya bilang, ya kok hantam terus dari tadi. Belum merah kali pun itu Pak katanya. Hantam aja katanya. Wah, baru dia punya masuk itu ngeri Pak. Itu ngeri.
Formula One kayak apa putus, dia punya cara masuk gitu. Ya. Itu tipis-tipis dia beri. Pem. Saya yang di depan kan, HS itu kan gak ada hidungnya. Ya, kayak kita mau serahkan nyawa begitu. Saya bilang, gak gitu. Kawan ini saya bilang, tenang aja Pak. Kalau udah masuk kepalanya, masuk badannya itu. Katanya. Saya bilang, ini ada lagi teorinya. Saya bilang, Satlantas Polri perlu belajar ini. Kalau udah masuk kepalanya, masuk badannya itu katanya. Iya, lama-lama masuk jurang kita. Ya. Tapi dalam itu, Bapak Ibu 3 jam di Jakarta biasa ya. Biasalah kita lah. Tapi 3 jam Medan Tongging itu gak biasa. Karena itu gas tanpa rem. Artinya perjalanan 3 jam itu punya jarak yang sangat jauh. Bolak-balik anak saya tanya. Belum sampai Pak? Ya belum lah, kalau sampai ngerem dia. Dari tadi gak ngerem dia kan, kau tengok. Ya. Tapi anak-anak begitu, belum sampai, belum. Ini loh kita punya perjalanan, ketika sampai exciting memang. Itu si pisau-pisau punya bagus betul. Ya. Dan itu saking bagusnya, itu saya bilang, bagus kan? Bagus. Mau kita ke sana? Enggak Pak. Katanya. Karena kita lihat dari jauh, kalau kita itu kelihatan seperti dekat, pas kita mau masuk itu tambah jauh lagi. Itu urusannya trekking gitu. Ya, kita turun alam, jalan lagi, anak-anak bilang enggak Pak, itu kayaknya 3 jam lagi. Udahlah, ujian terhadap iman, kalau kau tanya hari ini sampai kapan, saya mau bilang begini, ketekunan yang membawa buah yang matang dalam hidup Anda. Buah bukan pencapaian, buah itu bukan hasil yang kau dapat, buah itu adalah hasil yang Tuhan dapat dari kau. Ketekunan itu adalah tetap mempercayai Tuhan sekalipun kenyataan itu menghantam kebenaran. Kenyataan tidak pernah menjadi kebenaran. Kebenaran tidak butuh bantuan kenyataan. Firman Tuhan gak butuh pertolongan kenyataan. Biar kau belum lihat itu jadi nyata, bukan berarti itu tidak benar. Yang iblis kasih tiap hari kan kepada Anda dan saya kan kenyataan. Buktinya gini, buktinya begitu. Apalagi orang sekarang. Membuktikan bahwa gereja itu benar apa enggak, bagus atau tidak penggembalaannya. Yang datang rame. Itu enggak bisa kau bikin ukuran. Kursi habis sampai kekurangan kursi. Nah itu kenyataannya. Yang begitu benar, siapa bilang? Akhir zaman ini gereja agak lambat bertumbuh ketika kebenarannya murni disampaikan. Agak slow dia, agak slow. Ya. Di Bandung 2 tahun yang lalu itu ada rame gereja, orang datang bondong-bondong, jadi ada di sana layanan pengurapan penurunan berat badan. Urapan diet. Ya. Rame orang datang. Ya. Memang himpunan orang-orang itu datang, kalau mereka datang untuk mereka, rame. Tapi ketika kita ajar kau datang untuk Tuhan, nah itu biasanya agak pelan itu. Ya. Agak pelan itu populasi itu, slow dia. Ya. Tekun itu diligently. Diligently itu adalah Anda melakukan ketika Anda nggak pengen melakukannya. Itu ketekunan. Dan tiap hari juga iblis lakukan buat Anda dan saya. Ini loh kenyataannya. Mana kebenaran Tuhan yang kau percaya, ini kenyataannya. Lihatlah. Kau doakan juga itu orang gak rubah-rubah. Lihat ini kenyataannya. Mau apa lagi kau percaya, ini kenyataan. Itu memang dia punya agendanya begitu. Ketekunan itu ketika kau tetap mempercayai kebenaran daripada kenyataan. Bahan yang dari iblis cuma satu, kenyataan. Bahan yang Anda pegang cuma satu, kebenaran. Itu aja baku hantam tiap hari memang. Itu saja. Ya. Dari semua apa yang Anda pengen percaya dihantam di situ. Sampai kapan? Sampai ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah matang. Saya waktu kecil sering bingung melihat ada buah mangga, alpukat,
di dalam wadah besar tempat taruh beras. Ya. Saya waktu kecil suka makan beras. Gigit sampai dia hancur saya makan. Ya. Nah ketika ngambil itu kadang, ini apaan ini? Pas diangkat, mangga. Ada diangkat, oh ada alpukat. Saya tanya ke asisten rumah tangga, ini apa? Kenapa di sini dia tumbuh? Asisten rumah tangga bilang, bukan itu mas, itu namanya diperem. Ya. Daripada nanti diambil kelelawar, ya dimasukin di situ. Ya. Biar apa? Biar matang. Kalau di luar kena angin dia busuk. Jadi kasih masuk, itu namanya paksa matang. Ya. Melayani di sini di depan bagus, tapi jangan paksa matang. Karena tampil di sini, itu semua masih bisa dilatih secara tubuh, tapi tidak dengan batinnya. Ya. Matang itu adalah kau itu jadi matang mirip Yesus gitu loh. Itu namanya buah yang matang. Makanya yang petik itu bukan kamu, yang petik itu Tuhan. Tuhan bilang, matang ini. Ya. Jadi kalau kau masih hidup berarti belum matang kau. Karena kalau Tuhan bilang, matang ini, pulang kau katanya. Nah itu. Jadi jangan sok matang. Biarpun tua, belum tentu matang. Jadi yang tua belum mati-mati, belum matang itu. Iya, karena itu yang nikmati Tuhan. Yang nikmati buat Anda dan saya. Buah yang matang, itu adalah buah dalam hidup orang percaya yang adalah karakter Kristus. Itu orang tuh jadinya Yesus banget pikirannya, Yesus banget jiwanya, Yesus banget spiritnya. Buah yang matang, buah dalam hidup orang percaya, karakter Kristus yang progres dan permanen, bukan timbul tenggelam dia. Progres permanen. Ada perubahan, nggak berubah mundur lagi, dia maju terus. Caranya bikin matang nggak diperem. Caranya bikin matang, tiap hari kau ketemu yang namanya ujian terhadap imanmu. Bagaimana kau merespon? Karena respon Anda itu exercise. Untuk Anda menjadi mirip Yesus. Dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mendukung, dikelilingi oleh keadaan yang tidak mendukung, wah itu udah support system banget buat iblis itu. Paling mantap itu. Ikut Yesus bertahun-tahun kau, tetapi susah kau menangkan keluarga besarmu. Melayani kau orang banyak, tapi orang-orang terdekatmu sulit sekali kau layani. Ya. Itu bahan buat iblis. Sekaligus bahan buat Anda exercise. Buah yang matang itu kan melalui ketekunan. Nah untuk menjadi tekun, kita ini butuh hikmat, bukan reward. Karena tanpa pengertian, kita nggak mungkin bisa menjadi tekun. Nah kalau butuh pengertian, kita butuh hikmat. Hikmat itu mintanya bukan dari buku, hikmat itu mintanya dari Allah. Buah yang matang melalui ketekunan membutuhkan hikmat dan hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Itu Alkitab katakan, Allah berikan kepada semua orang dengan murah hati, Allah memberikan kepada semua orang dengan tidak membangkit-bangkit. Kata hikmat dalam bahasa Ibrani binah, pengertiannya adalah mendidik dan pengertian. Makanya jadi orang yang gampang diajar Tuhan gitu loh, biar gak kurang ajar. Ya. Amin, gampang diajar. Ya. Hikmat itu adalah permulaan segala sesuatu. Amsal 8 ayat 22 katakan Tuhan telah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama pendahulu kala. Jadi kalau ada perbuatan Allah yang pertama dia lakukan, rupanya ini yang namanya hikmat. Sebelum apa yang materi Tuhan ciptakan lebih dulu yang namanya imateri. Dan urutan imateri yang pertama Tuhan ciptakan namanya hikmat. Lalu kemudian Ayub 12 ayat 23, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Sumber dari hikmat itu adalah Allah itu sendiri. Jangan kau cari dari yang lain. Ya. Ini bukan wangsit, ini bukan intuisi, ini bukan insting. Ini bisa diambil dari Allah. Nah kalau sekarang ngambilnya dari Allah, cara memulai kepemilikan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Bukan menjadi tua, bukan banyak sekolah, bukan karena banyak pengalaman. Orang banyak pengalaman bukan jadi berhikmat, tapi jadi tahu. Itu saja. Ya. Bahkan apa yang kau tahu dari pengalamanmu, belum tentu apple to apple bisa kau taruh kepada anakmu. Nggak bisa. Nggak semuanya bisa. Saya ingat betul ketika anak-anak belajar sepeda dan lain sebagainya, saya bilang mereka, kalian tanya Opung itu, bapakmu bawa mobil kelas 4 SD. Istri saya bilang, itu kau, jangan kau bandingkan anak-anak ini. Ini anak-anak kita ini normal ini, kau nggak normal memang, kan begitu ya. Saya sering bandingkan karena, wah dulu itu begitu, karena pegangannya bukan firman, dulu pegangannya itu kan pengalaman. Aku bisa, masa nggak bisa? Ya. Bikin begini, pokoknya bisa ini, kacau. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Kenapa banyak orang hari ini tumbang ketika terjadi ujian terhadap iman. Sementara yang tumbang ini ibadah dia dalam pertemuan ibadah. Nyanyi dia paling kencang suaranya, bisa bagi suara dia. Paling lama dia angkat tangan, getar-getar dia kalau penyembahan. Air matanya banyak sampai kering tisu basah itu. Tisu basah kering buat ngelap. Tapi kenapa tumbang itu? Karena mereka cuma mengasihi Tuhan. Kau pikir cukup untuk mengasihi Tuhan? Harus takut akan Tuhan, bos. Kalau cuma mengasihi Tuhan, kau nggak akan bertahan ketika ujian terhadap imanmu terjadi. Cuman datang nyanjung-nyanjung dia, terkesan dengan kasihnya dan karyanya, kasih persembahan pulang, bikin dosa lagi kau di luar. Nggak akan kau lakukan juga kehendaknya. Kenapa? Karena nggak ada respect kita. Orang di luar sana kenal istilah adab. Adab. Tahu adab? Kalau ada yang tua duduk, kau lewat depannya tunduk kau. Itu adab. Ya. Sekarang ini memang adab udah mulai kurang. Orang bawa motor aja antara mau melewati dengan motong, itu sekarang nggak ada yang paham. Ya. Saya setiap kali jadwal di sini, pasti saya sisipkan di Pamulang. Karena saya nggak pernah melayani di sana, hanya di sana doang gitu. Jadi setiap kali udah terima, oh ada pelayanan di Intermark, saya bilang, saya ada Intermark jam segini. Mau saya layani jam 7, oh ambil sama dia. Perjalanan dari rumah ke Pamulang, Pamulang ke sini, oh apalagi dari Pasar Jumat ke Pamulang ke sini, Ciater itu udah mulai agak aman, tapi menuju ke situ, memang agak ajaib Tangsel ini cara berkendara. Ya. Gini, Anda kalau mau lewati kendaraan, itu kan lewatin aja kan? Bener gak? Kenapa mesti dipotong? Ya. Apanya kawan ini? Ya, katanya, lewat aja kau, nggak usah kau ambil jalanku kan begitu ya. Tapi ya begitulah memang modelnya. Ya. Puji Tuhan saya ini tidak hanya berkendara mobil, saya juga berkendara motor. Jadi saya paham karakternya ini. Memang susah orang punya motor kalau nggak pernah punya mobil. Ya. Atau dia tidak bisa bawa mobil. Kalau dia bisa bawa mobil, dia paham karakter psikologis pemobil juga gitu. Kalau ini potong, dia hantam sini lagi, cara begini lagi. Pengertian itu datang dari takut akan Tuhan. Ya. Yang model motong-motong begitu paling enak kita sentak pakai gas, habis itu motornya mental. Pas dia jatuh kita bilang, kaget saya. Ya. Kan dia potong, kaget. Tapi kenapa enggak kita injak gas itu? Karena kita takut akan Tuhan. Kalau enggak takut akan Tuhan, selesai kau. Ya. Betul. Takut akan Tuhan itu yang bikin kau setia dengan pasanganmu. Ya. Karena katanya ada, kemarin memang dunia ini ngajar aneh-aneh ya di TikTok ini. Katanya laki-laki setia itu dengan laki-laki tidak setia, perbedaannya adalah kalau laki-laki yang tidak setia, ketika dia bersama dengan istrinya, dia ingat perempuan lain. Itu yang tidak setia. Kalau yang setia, ketika dia dengan perempuan lain, dia ingat istrinya katanya. Sebetulnya orang gila yang sama ini ada di dua posisi. Ya. Takut akan Tuhan itu yang bikin kau punya pengertian. Minta hikmat itu mesti dalam iman dan sama sekali jangan bimbang.
Karena orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Orang yang bimbang diombang-ambingkan kian kemari oleh langit. Orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Maksudnya begini, kau percaya firman itu benar. Kau dapat nasihat dari firman. Tapimu terlalu banyak. Itu namanya bimbang. Kau terima yang dari Tuhan, tapi masih kau olah lagi. Udahlah, firman bilang gelap terang gak bisa bersatu. Jangan kau inovasi. Ya Tuhan, aku tahu gelap terang gak bisa bersatu. Tapi Tuhan, kau kan yang panggil aku jadi terang. Jadi biarlah yang gelap-gelap itu kuterangkan. Jangan gila kau, nanti kau gila betul. Kalau gelap dan terang gak bisa bersatu, jangan kau mainkan. Nanti udah kau mainkan, baru kau bingung di tengah, kau minta tolong ke Tuhan. Tuhan bilang, entah jalan siapa kau ikuti, di tengah jalan minta tolong kau ke saya. Ya. Jangan coba-coba inovasi begitu. Orang bimbang gak akan terima sesuatu. Tuhan mau kita hidup ini bukan sensasi, tapi esensi. Amin. Buat mereka yang menjadi tua, saya di khotbah di penggembalaan bapak-bapak, teman-teman, sahabat ini dari saya ada rambut. Ya. Sampai sekarang habis begini. Apa sih coba ini yang senior-senior? Apa sih yang kita pengen sekarang? Tenang, pasti. Tenang. Nggak usah cari ribut lagi. Nggak mau cari musuh lagi. Pengen tenang. Kau nggak akan pernah tenang kalau terus mendua hati. Nggak tenang kau. Ya. Coba lihat deh bapak-bapak yang mendua hati. Taruh handphone yang ketinggalan, nggak tenang dia. Iya. Sampai dia tidur juga istrinya bikin detect face aja nggak bisa buka. Karena rupanya setiap kali mau buka dia bikin begini, baru dia buka. Jadi pas tidur dibikin begini nggak bisa terbuka itu. Ya. Enggak, Tuhan mau kau hidup tenang. Kalau kau tenang, kau bisa berdoa. Kalau kau bisa berdoa, benar pasti kau ambil keputusan itu. Tapi mereka yang dua hati, nggak bisa tenang. Tuhan ya Tuhan, nggak usah dicampur dengan yang lain. Kalau kau sudah dengar kebenarannya, ya pegang saja itu. Sekalipun kenyataan akan hantam kau setiap hari. Firman nggak pernah salah. Dan Tuhan mau Anda dan saya hidup tenang. Sampai akhirnya di mana dia ada, Anda dan saya juga ada di situ. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami untuk firman ini. Firman ini hidup ketika kami mau meresponnya. Firman ini hidup bisa meninggalkan kami ketika kami tidak merespon untuk menerima dan melakukannya. Dan bersyukur untuk kesempatan ini, hari-hari yang kami lalui, sedang menuju di awal-awal di mana tahun ini akan diakhiri. Kami yang takut untuk berhadapan dengan kenyataan di awal tahun untuk masuk di tahun ini, pada kesempatan ini dalam doa aku mau katakan jemaat Tuhan, Dia Tuhan yang sama yang memberkatimu di tahun kemarin, Dia Tuhan yang sama memeliharamu di tahun ini. Kalau engkau nggak yakin karena kenyataan yang kau hadapi di bulan Januari kemarin, ayo saya mau kau bangun dari pemahamanmu. Ini sudah bulan Oktober, kau masih hidup bisa makan. Kau masih bisa cukupi apa yang kau perlu. Itu bukan kuat dan gagah, itu Tuhan punya perkara. Masa sampai sekarang mau jatuh lagi karena kenyataan? Jangan mundur sejengkal pun. Percaya dengan apa yang Tuhan firman. Karena Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Bagianmu adalah tidak berhenti mempercayainya. Izinkan Tuhan menuntunmu sampai pada akhir pertandingan iman ini. Sehingga kita semua kedapatan berkemenangan sampai akhir. Dan makin lama, makin mirip Yesus di dalam setiap kita. Dan itulah buah yang matang yang Tuhan bisa ambil dari hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang bahagia,